Oke, mari kita mulai bedah materi ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas satu bahasan yang lumayan unik nih. Kita merangkum wawasan dari seorang perencana keuangan yang berhasil menggabungkan dua hal yang kelihatannya beda banget. Strategi investasi ETF modern dengan disiplin agama dan pola pikir tradisional. Jadi kita bakal lihat gimana sih caranya praktek teknis investasi di pasar global itu bisa jalan barengan sama ketenangan batin. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Nah, untuk pembahasan kali ini, ada 4 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, soal gimana investasi itu nggak butuh modal juta-juta. Kedua, langkah-langkah simple buat beli ETF. Ketiga, pilihan ETF yang nyambung sama prinsip syariah. Dan terakhir, kita tutup dengan bahasan soal mindset keuangan buat mencapai kesuksesan yang utuh. Oke, kita masuk ke bagian pertama, investasi tanpa juta-juta. Di sini kita bakal menghancurkan hambatan terbesar yang sering bikin orang ragu buat mulai. Sering banget kan, tiap dengar kata investasi, yang langsung kebayang di otak kita tuh gaya hidup miliarder Wall Street, ngeliatin grafik di layar komputer yang super ribet, dan pastinya modal awal yang gede banget. Pertanyaannya, emang bener kita butuh uang jutaan rupiah cuma buat mulai investasi? Jujur aja, anggapan kalau bangun kekayaan itu cuma buat mereka yang udah kaya dari sananya tuh adalah miskonsepsi yang besar banget. Dan hari ini kita bakal bongkar pemikiran itu. Sang kreator dari materi ini ngasih pernyataan yang tegas banget. Nggak perlu juta-juta. Beneran deh, kamu bisa kok mulai dari nominal yang kecil. Kenapa? Karena rahasia utamanya tuh bukan soal seberapa jago kamu nebak arah pasar, atau seberapa tebal dompet kamu di awal. Bukan itu. Rahasianya adalah seberapa konsisten kamu. Konsistensi ini ibarat senjata rahasia yang jauh lebih penting daripada modal pertama yang kamu setor. Ini fondasi yang harus kita pegang erat-erat sebelum melihat opsi investasi lainnya. Nah, sekarang coba lihat angka yang satu ini, 0,2%. Sang kreator menyoroti satu realitas yang lumayan pahit soal tabungan konvensional di bank biasa. Seringnya bunga yang kita dapat cuma sekitar 0,2% per tahun. Coba bayangin, kalau kamu cuma diamin uang kamu di sana, nilai aslinya pelan-pelan bakal terus kegerus sama inflasi kan? Uang kamu tuh ibaratnya cuma tidur nyenyak, gak kerja sama sekali buat kamu. Terus, di ujung ekstrem yang satunya lagi, kreator ini ngasih peringatan keras soal instrumen yang pergerakannya liar banget, kayak kripto. Ya, emang sih, kadang janjinya ngasih untung gede. Tapi tahu nggak, penurunan nilainya atau drawdown kripto itu bisa anjlok drastis banget, bahkan sampai minus 80%. Sang kreator sampai ngelontarin pertanyaan retoris yang makjul banget. Emang sanggup mentalnya? Ini benar-benar jadi pengingat buat kita supaya nyari jalan tengah, yang nggak selambat tabungan bank, tapi juga nggak bikin jantungan kayak kripto. Dan angka inilah yang ngegambarin jalan tengah yang brilian itu, plus 14%. Angka 14% ini mewakili rata-rata return per tahun dalam bentuk dolar AS dari sebuah instrumen yang namanya SPUS. Itu tuh ETF syariah. Fakta ini nunjukin kalau kita sebenarnya bisa dapat imbal hasil yang jauh di atas tabungan biasa dengan risiko yang jauh lebih bisa diukur dibanding kripto, tapi tetap berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang bikin tenang. Kita lanjut ke bagian kedua nih, langkah mudah beli ETF. Ini semacam panduan praktis buat kamu yang mau langsung aksi. Tapi sebelum ngomongin gimana cara belinya, mending kita samain frekuensi dulu. Apa sih sebenarnya ETF itu? Sederhananya, ETF atau Exchange Traded Fund itu kayak sebuah paket hemat yang isinya berbagai macam saham. Kreator materi ini nyaranin banget buat kita beli dalam bentuk paket ini ketimbang repot-repot milih dan jual beli saham satuan ala day trader. Kalau kita beli paketannya, risikonya otomatis kesebar, jadi jauh lebih aman dan stabil, apalagi buat tujuan jangka panjang. Bener-bener gak bikin pusing. Terus, gimana dong cara mulainya? Kreator ngejabarin 3 aturan simple yang gampang banget diikutin. Pertama, pastikan kamu buka akun di broker yang legal dan resmi ya. Kedua, beli ETF-nya. Dan nah ini yang penting. Jangan sok trading. Udah beli dan simpen aja. Ketiga, ini yang paling krusial. Nyalain fitur auto invest supaya uang kamu otomatis kepotong tiap bulan. Sekali lagi, dia nekenin kalau fokus utamanya di sini bukan buat jadi yang paling pinter di pasar, tapi jadi yang paling konsisten ngotomatisasi investasi kita. Oh ya, ada satu strategi praktis lain dari kreator yang sumpah ini menarik banget. Ini soal KPR atau cicilan rumah. Dia bikin simulasi, anggaplah ada KPR senilai 1 miliar dengan bunga 7,5% selama 20 tahun. Intinya gini, kalau kamu ngerutinin bayar ekstra langsung ke pokok utangnya, kamu bisa motong masa cicilan dan menghemat sampai ratusan juta rupiah dari bunganya doang. Coba bayangin, uang ratusan juta yang tadinya buat bayar bunga, itu bisa langsung kamu putar jadi modal buat beli ETF. Ini strategi yang cerdas banget sih buat ngebebasin arus kas kamu.
Oke, mari kita masuk ke bagian ketiga, pilihan ETF dan prinsip syariah. Di sini kita bakal mengkategorikan opsi-opsi investasi yang ada. Coba kita lihat gimana pembagiannya supaya nggak pusing. Sang kreator ngebagi ETF ini ke dalam beberapa kategori yang rapi. Ada yang namanya ETF Core atau ETF utama, contohnya kayak ticker SPY. Terus ada ETF dividen buat kamu yang ngincer dividen kayak VIM. Ada juga ETF global yang fokus di luar Amerika Serikat, contohnya VEA. Buat yang nyari instrumen sesuai syariat, ada ETF syariah kayak SPUS. Terakhir ETF emas dengan ticker GLD. Dengan dikategorikan kayak gini, kita jadi gampang banget buat ngeracik portofolio yang sesuai sama target finansial dan pastinya nilai-nilai personal kita masing-masing. Nah, yuk kita zoom in dikit ke beberapa ticker andalan yang dibahas. Yang pertama, SPUS. Ini adalah ETF syariah yang isinya tuh raksasa teknologi yang produknya kita pakai tiap hari, kayak Apple sama Google. Dan tenang aja, status kehalalannya ini udah disahkan oleh lembaga AOIFI. Keren kan? Terus yang kedua ada GLD buat emas. Kreator ini nyatet kalau emas digital itu halal buat investasi dan returnnya pernah melonjak sampai 60% dalam setahun. Kata dia, nyisihin 500.000 sampai 2 juta rupiah per bulan ke GLD itu udah worth it banget. Terus dia juga sempat menyoroti soal ETF berbasis Artificial Intelligence atau AI yang isinya perusahaan top dunia kayak Meta, Netflix, Nvidia, dan Microsoft. Pilihan-pilihannya bener-bener relevan banget sama kehidupan modern kita sekarang. Sekarang kita sampai di bagian keempat sekaligus yang terakhir, mindset keuangan dan kesuksesan. Ini ngomongin soal fondasi filosofis di balik kekayaan. Di materinya, sang kreator ngangkat kutipan dari surah Hud ayat 6, yang secara khusus dia pakai buat ngebantu meredakan apa yang biasa kita sebut sebagai kecemasan finansial. Secara netral, kita bisa nangkap pesannya yang kuat soal jaminan rezeki. Dari pemaparan kreator ini, dia percaya kalau setiap individu pada dasarnya udah dijamin rezekinya masing-masing sebelum mereka meninggal. Pendekatan spiritual ini dipakai banget sebagai penangkal stres di tengah pasar investasi yang kadang naik turun gak karuan. Jadi inti poinnya di sini adalah, dengan merujuk ke surah An-Najm ayat 48, sang kreator ngebangun sebuah filosofi yang mendalam. Dia bilang, seorang investor itu harus punya mindset percaya kalau pada akhirnya mereka pasti akan dikasih kecukupan. Pas lagi panik karena market merah atau malah serakah pengen cepet kaya, mindset ini bakal narik mereka balik ke posisi tengah. Usaha investasinya sih tetap jalan terus, tapi hati bisa tetap adem karena merasa yakin kalau semuanya udah ada yang ngatur dan pasti cukup. Nah, ini bagian argumen yang benar-benar mind-blowing. Kita sering banget kan nyari video motivasi sukses di YouTube, tips bangun pagi, manajemen waktu, sampai habit ngerawat tubuh. Tapi sang kreator ini berargumen, tahu nggak sih, blueprint kesuksesan modern kayak gitu tuh sebenarnya udah lama ada dan tertanam di dalam disiplin beragama. Misalnya nih, habit bangun pagi, itu kan selaras sama bangun untuk subuh. Manajemen waktu, itu udah dilatih tiap hari lewat jadwal ibadah 5 waktu. Terus soal diet atau merawat tubuh, itu selaras dengan prinsip ngejaga tubuh sebagai amanah. Dia nawarin sudut pandang kalau keyakinan itu bukan cuma ritual, tapi bisa banget jadi cetak biru praktis buat disiplin hidup sehari-hari, termasuk cara kita ngatur keuangan. Sebagai penutup penjelasan filosofisnya, dia narik satu analogi soal Nabi Sulaiman untuk matahin pemikiran lama yang bilang kalau hidup tuh yang penting secukupnya aja. Dia justru ngejelasin kalau kita tuh sebenarnya sangat didorong buat punya mimpi besar, kekayaan, posisi, dan ninggalin dampak yang luas. Asalkan, nah ini catatan pentingnya, asalkan niat utamanya adalah untuk mencari ridho dan nebarin manfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Bukan sekedar numpuk harta buat diri sendiri. Benar-benar ngubah perspektif kan? Wah, kita udah bedah lumayan banyak hari ini ya. Mulai dari trik gampang auto invest ETF sampai gimana ngebangun ketenangan batin lewat mindset rezeki yang benar. Nah, sekarang keputusannya ada di tangan kamu. Pertanyaannya, apakah kamu mau terus-terusan terjebak dalam rasa cemas soal finansial atau kamu siap nerapin blueprint ini, berhenti bikin alasan, dan mulai perjalanan investasi kamu hari ini juga? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kamu. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.